akan mempermudah waktu. Nah, hari ini firman Tuhan akan kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru atau Wahyu 22 ayat 12 sampai 17, yaitu akhir daripada kitab kita ini, Wahyu 22 ayat 12 sampai 17. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan sama-sama membacakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terdahulu, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang harus justru, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang menyukai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang lima-lima. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah dan bersiapa yang membelanya. Dengarlah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah kebahagiaan orang yang bertobat. Kebahagiaan orang yang bertobat. Nah, firman ini yang memberitahukan tentang pribadi Yesus, memberitahukan roh dan memberitahukan pengantin perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Di mana Yesus memberitahukan bahwa Yesus akan datang segera, dan ia pasti akan datang setelah dia naik ke surga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, kapan Yesus datang? Firman Tuhan mencatat tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Yang tahu adalah hanya Tuhan. Karena ini adalah misteri. Saya pun tak tahu, saudara pun tak tahu, kita pun tak tahu, manusia pun tak tahu. Ini adalah misteri. Tapi Tuhan katakan dalam ayat firman Tuhan ini, sesungguhnya aku datang segera. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk apa dia datang? Untuk apa Yesus datang kembali, saudara-saudaraku, ke tengah-tengah dunia ini? Yesus datang kembali ke dunia ini bukan lagi seperti bayi mungil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia datang, saudara,
yang dikasihi Tuhan adalah sebagai hakim yang memiliki otoritas, yang menghakimi dunia ini, yang menghakimi setiap orang, yang menghakimi baik orang percaya maupun yang tidak percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab Dia mau datang. Firman Tuhan katakan tadi, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus akan datang membalaskan setiap orang menurut perbuatan saya, menurut perbuatan saudara, menurut perbuatan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka untuk itu saudara, hari ini firman ini mengingatkan kita dan mengatakan kepada saudara dan kepada saya, siapa yang bertekun sampai akhir, yang mempertahankan imannya, yang memperjuangkan imannya, yang tidak melepaskan imannya, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak tekanan, dan sekalipun banyak sisaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang Kristen, yaitu saudara dan saya, tekun, firman Tuhan katakan akan mendapatkan upahnya. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan datang memberikan upah bagi saudara, bagi saya, bagi kita yang setia, yang taat datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang berbahagia itu? Siapa yang berbahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dikatakan yang berbahagia tadi dalam ayat firman Tuhan ini adalah orang yang membasuh jubahnya. Itu yang berbahagia. Membasuh jubah di sini, saudara-saudaraku, adalah simbolik yang menunjukkan pada pertobatan. Jadi orang-orang yang sudah membasuh jubahnya, itu Tuhan katakan orang yang bertobat. Tidak mungkin saudara dan saya memiliki jubah yang kotor, memiliki jubah yang najis, memiliki jubah yang bau, berkenan kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Tapi Tuhan katakan, saudaraku, orang yang sudah kudus, orang yang sudah suci, itulah orang-orang yang bertobat, yang layak dan berkenan, yang memenuhi syarat untuk menerima upah pohon-pohon kehidupan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pertobatan kita akan bersih, akan suci. Artinya bertobat dari jalan-jalan yang salah. Artinya bertobat dari jalan-jalan yang serong. Artinya bertobat dari jalan-jalan yang bengkok. Artinya bertobat dari yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mereka itulah, kata firman Tuhan ini, yang berkenan menerima pohon kehidupan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka
yang dibasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperoleh hak atas pohon, gambaran ini menunjukkan pada Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, atau sorga yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Dia naik ke sorga. Aku ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagi kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang berbahagia itu yang berhak menerima upah atau pohon kehidupan itu. Itulah orang-orang itulah yang berhak masuk, saudaraku, ke dalam bumi yang baru, langit yang baru, atau surga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata saudaraku, yang berhak, yang berkenan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang sudah bertobat. Sehingga firman Tuhan sering berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya saudaraku, tak lama lagi Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini, membawa orang-orang percaya, membawa orang-orang yang setia, yang dapat mempertahankan imannya, yang dapat memperjuangkan imannya, saudara-saudaraku, yang tidak melepaskan imannya. Sebab kenapa, saudaraku, di akhir zaman ada banyak orang yang melepaskan imannya, ada banyak orang yang tidak mampu mempertahankan imannya. Mungkin itu karena uang, mungkin ini karena harta, mungkin itu karena jabatan, mungkin ini karena kasih atau cinta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga ada orang berkata, jangan jual Yesus karena cinta, jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus karena harta atau karena jabatan. Nah, hari ini firman ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, supaya kita sungguh-sungguh, saudaraku, mempertahankan iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh, saudaraku, memperjuangkan iman kita. Supaya sungguh-sungguh kita, Tuhan, saudaraku, memegang iman yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengapa dikatakan berbahagia? 14 tadi, saudara-saudaraku, karena mereka lah yang layak menerima janji-janji Tuhan itu. Jadi untuk kita layak menerima surga yang mulia yang selalu kita dengarkan disampaikan oleh pelayan Tuhan, bahkan dari firman Tuhan, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang lama dari setiap kehidupan kita, supaya kita kelak nanti layak dan berkenan. Sebab hakim yang agung akan segera datang untuk menghakimi setiap orang, bahwa tak seorang pun yang luput dari penghakiman hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebaliknya, saudara-saudaraku, orang-orang yang tidak bertobat, kata firman Tuhan ini, adalah mereka di luar. Ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penembah-penembah berhala, dan setiap orang
yang tidak mencintai, saya ulangi, yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Mungkin di luar ini gambaran neraka. Dengan kata lain, mereka itu tidak berkenan masuk ke sana. Kalau yang lain mencatat atau memberitahukan gambaran wanita-wanita yang bodoh. Sekalipun mereka dengan kuat mengetok pintu itu, tolong kami, maka pintu tidak akan dibukakan bagimu. Karena mereka, saudara, sungguh-sungguh tidak bertobat. Sekalipun mereka mengiring Tuhan bersama-sama, ketika dikatakan, oh, pengantin laki-laki yang datang, mereka memang ikut bersama-sama dengan garis yang bijak. Tapi mereka bodoh, tidak mempersiapkan dirinya. Nah, hari ini saudaraku, kita diingatkan Yesus akan segera datang. Untuk itu mari kita bincang, dan itu ya dan amin, dan pasti akan datang, saudara. Dan sungguh kita tidak mengerti dan tidak tahu kapan datang. Oleh karena itu kita, saudara, mari kita pertahankan iman kita. Jangan mau diombang-ambingkan oleh arus apa saja pun yang terjadi di muka bumi dan di air sama ini, saudara. Sehingga kita tidak dikatakan di luar, saudara-saudaraku, anjing-anjing. Coba kita baca ini dalam Mazmur 22. Apa itu anjing-anjing? Mazmur 22 ayat 17. Tolong tampilkan apa? Kita baca 1, 2, 3. Sebab anjing-anjing gerombolan penjahat mengepung aku, mereka merusak tangan dan kaki. Jadi anjing-anjing itu adalah gerombolan penjahat yang tidak bertobat. Mereka itulah saudara-saudaraku nanti di luar. Tapi saudara dan saya akan masuk ke dalam pesta kawin anak domba. Puji Tuhan. Dan saudara tidak lagi seperti orang kaya itu yang dapat melihat orang miskin itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mempertahankan iman kita, maka kita akan masuk di dalam yaitu pohon kehidupan itu, saudara-saudaraku. Dan dikatakan di sini tadi, saudara-saudaraku, bahwa anjing-anjing itu, saudaraku, adalah orang-orang penjahat. Dan Rasul Paulus pun katakan itu, saudaraku, adalah pengajar-pengajar yang sesat. Tolong dibuka itu, Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi anjing-anjing ini digambarkan Tuhan adalah pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penunat-penunat yang palsu. Mereka itulah yang digambarkan Tuhan anjing-anjing. Bayangkan betapa rendahnya mereka, yang walaupun mungkin kalau dipanggang enak daging anjing yang secara betul-betulan, tapi ini kiasan saudara-saudara. Tapi kalau anjing berdua itu bisa dipa dengan itu, nanti pulang gereja kalian bisa bikin makan dipanggang. Tapi yang dijelaskan firman Tuhan ini adalah pekerja-pekerja yang jahat. Maka ketika kita bekerja, jangan jahat.
supaya kita jangan digambarkan tahu disamakan nanti dengan anjing-anjing itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan penunat-penunat yang palsu. Sungguh itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh itu tidak berkenan kepada Allah. Sungguh itu tidak berkenan kepada hati Tuhan Yesus. Sehingga mereka nanti dikatakan akan di luar dan tidak berkenan masuk ke dalam perjamuan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita bertobat di dalam setiap hidup kita ini. Sebab waktu ini sangat singkat. Selagi masih ada waktu diberikan Tuhan, kesempatan diberikan Tuhan, mari kita pelihara pertobatan kita. Kita jaga pertobatan kita, supaya kita ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba, saudara dan saya di temunya sudah siap, sudah lengkap, sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita masuk ke dalam ayat 18. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Nah, firman ini katakan, saudaraku, berbicara roh, yaitu Roh Kudus, dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan adalah saudara dan saya, gereja, umat Tuhan. Dan mereka akan berkata, marilah. Artinya orang yang bertobat akan berkata, saudara-saudaraku, marilah. Dengan artinya, saudara-saudaraku, perempuan itu adalah mau menjadi saksi, mau mendengarkan firman ini. Sebab kenapa, saudaraku, bahwa firman ini ketika diberitahukan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu menyampaikan kepada banyak umat-umat, dan umat-umat itu bersaksi di mana mereka berada, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menerjemahkan atau memberitahukan atau menyampaikan kebenaran itu kepada Rasul Yohanes waktu itu di Pulau Patmos. Lalu Rasul Yohanes, saudaraku, memberitahukan, menyampaikan firman itu kepada banyak orang. Dan siapa yang menerimanya, maka mereka akan bersaksi kepada lingkungannya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya, dan kepada sekitarnya, saudara-saudaraku. Dan mereka akan berkata, marilah, marilah. Maka ketika mereka mendengarkan dan bertobat, mereka akan datang bersama-sama mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Artinya, saudara-saudaraku, ketika firman ini disampaikan kepada saya, dan firman ini berkata, marilah, lalu saya bertobat. Setelah saya bertobat, lalu saya berkata, marilah. Artinya, saudara-saudara, bahwa setiap pendengar, setiap yang bertobat harus menjadi saksi dimanapun berada, saudara-saudaraku, supaya lewat itu Tuhan merindukan banyak orang bertobat, datang kepada Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga.
Sebab di sana saudaraku ada banyak tempat disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan dan menerima perkataan firman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini firman ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang terdahulu, dia yang terakhir. Dan dia yang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Dan hari ini Tuhan ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, mengingatkan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita mau sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bahwa kita di sini ditawarkan air kehidupan. Saudara dan saya di sini ditawarkan air kehidupan, dan air kehidupan itu adalah cuma-cuma. Air kehidupan itu tidak perlu dibeli. Tinggal ketika dikatakan marilah, apakah kita mau atau tidak? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika ditawari ini, saudaraku, marilah, artinya saudaraku, kebenaran itu bukanlah paksaan. Tidak ada Tuhan paksa. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Terima atau tidak. Tuhan berikan kebebasan bagi setiap orang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka itu berhak menerima air kehidupan itu, dan mereka itu berhak menolaknya. Tapi perlu kita tahu tadi, saudaraku, ketika kita menolaknya akan digambarkan seperti anjing-anjing. Dan kalau kita menerimanya, maka kita akan berhak menerima, yaitu pohon kehidupan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, air kehidupan adalah kata simbolik yang disampaikan seperti Yohanes 3. Tolong kita lihat Yohanes 3 ayat 37 sampai 39. Bisa Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ini ayat penutup. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Yesus yang berkata, marilah yang datang yang haus. Adakah saya haus? Adakah saudara haus? Adakah kita haus? Tuhan katakan, marilah datang. Ambil itu air kehidupan. Bawakan jerigenmu, bawakan buli-bulimu, bawakan gayungmu, bawakan embermu, yaitu hati kita, untuk tempat air kehidupan itu, saudara. Ketika air kehidupan ada dalam hidup kita, ada kita miliki, yakin percaya, ketika Tuhan datang, saudara dan saya akan dilihat memiliki. Maka lewat itulah, saudara, kita akan berkenan. Dengan kata lain, bahwa otomatis nama saudara, nama saya, nama kita ada tercatat di dalam kehidupan itu. Maka ketika hakim datang, lalu ditandakan kepada malaikat, adakah nama si A ini, nama si B itu?
maka tentu sekali akan ada di namanya sana ketika kita mau menerima air kehidupan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini mari kita terima air kehidupan dengan firman Tuhan dari katakan dari hati yang suci yang dari dalam saudaraku, maka akan mengalir aliran-aliran yang hidup dari setiap kehidupan kita. Maka ketika aliran yang hidup itu ada tinggal di dalam setiap kehidupan kita, kemanapun kita melangkah selalu akan disenangi dan disukai dan dibanggakan oleh setiap orang yang melihat dan akan berhubungan dengan kita. Kita percaya firman Tuhan yang sangat singkat yang kita terima ini, saudaraku, biarlah ini menjadi milik kita. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus pasti akan datang, dan yang kedua saudaraku, tidak semua akan bisa masuk ke dalam surga yang mulia saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku, mari terima air kehidupan dan daripada Tuhan kita untuk kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.